Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali dengan saya Beng Ergi. Sebelumnya saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada kalian semua yang selalu menantikan apapun updatean terbaru dari channel Ergo Official. Yang baru bergabung di grup, selamat bergabung di grup Brutal bersama Kuat Mental. Semoga apapun permasalahannya mengenai pinjol bisa dibantu oleh admin. Semoga bisa lebih mengerti konsekuensi resiko apa yang bakal kita dapatin ketika kita gagal bayar di pinjaman online ya. Ini sudah saya informasikan, sudah saya post di komunitas YouTube sekitar 2 hari yang lalu. Ini bisa juga berlaku untuk masalah pinjaman online ya. Memang sebenarnya himbauan Kapolda ini khusus untuk kepada perusahaan pembiayaan seperti leasing ya, pengkreditan motor ataupun mobil. Jadi ini bisa berlaku juga untuk DC-DC yang melakukan pelanggaran ya, yang di luar SOP melakukan pengancaman atau penyebaran data. Ini bisa juga penyitaan barang misalnya. Ini bisa juga berlaku untuk masalah pinjaman online. Silakan viralkan informasi ini ya ke masyarakat Indonesia. Di antara kalian mungkin ada kerabat, saudara ataupun rekan kerja yang gagal bayar di pinjaman online atau gagal bayar di pengkreditan motor ataupun mobil. Ya. Oke, di sini langsung saja ya kita lihat informasinya. Himbauan Kapolda kepada seluruh kanit res jajaran, perintah Kapolda agar laksanakan giat operasi premanisme. Sasaran utama adalah debt collector atau mata elang. Laksanakan penertiban, pendataan dan penindakan hukum. Menunggu jukra dari Polda kegiatan yang dilakukan sebagai berikut ya. Yang di sini yang pertama, bila ditemukan adanya debt collector, segera amankan, geledah badan. Bila ditemukan sajam, segera proses. Bila tidak, panggil pihak leasingnya dan lakukan penghimbauan. Yang kedua, lakukan pendataan terhadap LP yang melibatkan debt collector dan jadikan atensi penanganan tangkap tahan kepada pihak yang menyuruh, baik perseorangan atau leasing. Yang ketiga, laporkan kegiatan debt collector setiap hari ke Polres atau ke Polsek setempat. Himbauan pengadilan. Jadi di sini kalau ada DC hendaklah masyarakat gerebek tangkap. Catatan serahkan ke polisi atau Polres atau Polsek setempat. Karena mereka tidak ubahnya seperti para begal terang-terangan. Masyarakat harus tahu ini ya. Begitu juga pinjol yang sering melakukan pengancaman ya. Tolong kepada pihak OJK, saya mewakilkan, mungkin mereka bisa melihat ini ya. Tolong dipertegas cara-cara penagihan DC, tolong diberikan sanksi ya DC-DC yang melanggar aturan. Yang selanjutnya, viralkan, kita bagikan informasi ini kepada semua rakyat Indonesia supaya masyarakat tidak diintimidasi dan diteror oleh yang namanya debt collector. Bank Indonesia dalam surat edaran BI nomor 1540 DKMP tanggal 23 September 2013 mengatur bahwa syarat uang muka atau DP kendaraan bermotor melalui bank minimal adalah 25% untuk roda 2 dan 30% untuk kendaraan roda 3 atau lebih untuk tujuan non-produktif, serta 20% untuk roda 3 atau lebih untuk keperluan produktif. Kementerian Keuangan telah mengeluarkan peraturan yang melarang leasing dan perusahaan pembiayaan untuk menarik secara paksa kendaraan dari nasabah yang menunggak kredit kendaraan. Ini juga berlaku untuk pinjol ya, kepada debitur pinjol yang wan prestasi yang gagal bayar, DC tidak dibenarkan jika mereka menyita barang ya. Hal itu tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan PMK nomor 130 PMK 010/2012 tentang pendaftaran fidusia bagi perusahaan pembiayaan yang dikeluarkan tanggal 7 Oktober 2012. Menurut Undang-Undang nomor 42 tahun 1999, fidusia adalah suatu proses mengalihkan hak milik atas suatu benda dengan dasar kepercayaan, tapi benda tersebut masih dalam penguasaan pihak yang mengalihkan. Jadi kendaraan tersebut masih dalam penguasaan debitur, seperti itu ya. Fidusia umumnya dimasukkan dalam perjanjian kredit kendaraan bermotor ya. Kita sebagai debitur membayar biaya jaminan fidusia tersebut. Pihak leasing wajib mendaftarkan setiap transaksi kredit di depan notaris atas perjanjian fidusia ini. Jadi perjanjian fidusia ini melindungi aset konsumen. Leasing tidak bisa serta-merta menarik kendaraan yang gagal bayar karena dengan perjanjian fidusia. Alur yang seharusnya terjadi adalah pihak leasing melaporkan ke pengadilan. Jadi harus putusan pengadilan dulu ya teman-teman.
Terus sehingga kasus Anda akan disidangkan dan pengadilan akan mengeluarkan surat keputusan untuk menyita kendaraan Anda dan kendaraan Anda akan dilelang oleh pengadilan dan uang hasil penjualan kendaraan melalui lelang tersebut akan digunakan untuk membayar hutang kredit Anda ke perusahaan leasing. Lalu uang sisanya akan diberikan kepada Anda. Jika kendaraan Anda akan ditarik leasing, mintalah surat perjanjian fidusia dan sebelum ada surat fidusia tersebut, jangan bolehkan ya penagih membawa kendaraan Anda. Karena jika mereka membawa sepucuk surat fidusia yang ternyata adalah palsu, silakan Anda bawa ke hukum. Pihak leasing akan didenda minimal 1,5 miliar. Tindakan leasing melalui debt collector mata elang yang mengambil secara paksa kendaraan di rumah merupakan tindak pidana pencurian. Jika pengambilan dilakukan di jalan merupakan tindak pidana perampasan. Nah, di sini kan tindak pidana pencurian, ya. Jika dilakukan pengambilan di jalan itu merupakan tindak pidana perampasan. Mereka bisa dijerat pasal 368, pasal 365 KUHP, ayat 2, 3 dan 4 junto. Jadi di sini sudah jelas ya, DC pinjol tidak boleh menyita barang kecuali dari pemutusan pengadilan. Ya. Tidak akan mungkin ya masalah pinjaman online. Adapun DC-DC yang melakukan pengancaman akan proses ke pengadilan itu kan di sini kan hukumnya perdata, hutang piutang tidak ada kaitannya dengan pidana. Ya, kecuali memang kita menyalahgunakan data seseorang untuk mengajukan pinjol tersebut itu bisa dipidana. Di sini kan data kita real, KTP ya ataupun syarat yang lainnya KK juga. Ini kan data kita real. Jadi tidak akan ditindak pidana. Adapun DC-DC yang melakukan pengancaman akan diproses perdata ke pidana ya dan mereka membawa kita ke pengadilan itu kan membutuhkan biaya yang besar ya. Jadi tidak akan sejauh itu, kemungkinan kecil menurut saya seperti itu. Jadi adapun jika kalian yang dikunjungi DC ya dan DC tersebut tidak menunjukkan ya, tidak menunjukkan identitas profesinya sebagai DC ya atau misalnya ID card-nya, keterangan dari perusahaan pinjol mana mereka tidak ingin memperlihatkan tanda pengenalnya, itu nggak usah kita respon, kita suruh pulang aja, itu kan hak kita, rumah kita, nggak apa-apa ya, nggak usah kita respon. Namun selagi mereka baik-baik, mereka menunjukkan profesinya sebagai DC, menunjukkan tanda pengenalnya, ya nggak apa-apa, kita respon, kita jelaskan saat ini kita belum bisa bayar. Jangan berbuat janji ya, jelaskan satu kali nanti ada uang saya akan bayar. Datang yang kedua jelaskan lagi saya belum ada uang, jelaskan kendala kalian apa ya. Datang ketiga selanjutnya begitu terus ya, sampai mana mereka ingin melakukan kunjungan, sampai mana mereka bisa menjaga profesinya sebagai DC sehingga mereka tidak melanggar aturan-aturan ya, seperti penyitaan barang, itu kan tidak dibenarkan. Segera lapor ke pihak yang berwajib ya. Adapun bentuk pengancaman yang melalui WhatsApp ya, bentuk penekanan, aksi-aksi teror atau ingin mengancam menyebar data, itu segera screenshot ya nomornya, bentuk pengancamannya, kirim ke AFI atau ke OJK. Jika di antara dua ini tidak ada tanggapan, kita laporkan ke pihak yang berwajib ya, ancam balik DC-nya, jangan takut masalah penekanan dari DC pinjol ya. Untuk saat ini saya sarani ya, hapus saja dulu aplikasi pinjolnya, takutnya nanti mereka menambahkan akses kontak sehingga mereka bisa menghubungi di luar kondar yang sering saya bahas ya. Di setiap live juga saya bahas, di live di TikTok juga sering saya bahas ya. Oke, jadi itulah saran saya dan itulah yang bisa saya informasikan untuk kesempatan kali ini ya. Terima kasih yang sudah menyimak. Mohon maaf jika penjelasannya kurang bisa dimaklumi, dipahami ya. Silakan tinggalkan komentar. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.